Sardos Gelombang 1 tahun 2025. Perkenalkan, saya BDN Yeni Aulia SSTM KEP. Saya adalah dosen di Prodi Sarjana Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nasional. Sebagai seorang dosen, saya harus meningkatkan kompetensi, kualifikasi, dan sertifikasi. Untuk itu, saya membuat video pengajaran sebagai syarat PDD PT Sardos tahun 2025. Saya mengampu mata kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan, di mana Asuhan Kebidanan Kehamilan ini berada di semester 5 dengan bobot SKS terdiri 6 SKS, yaitu 1T dengan 5P, dengan kode mata kuliahnya adalah 2209215021. Adapun CPL yang dibebankan Prodi pada mata kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan inilah: pertama, menerapkan nilai-nilai ketuhanan, moral, etika, kebangsaan, kemanusiaan, kepekaan, kepedulian sosial, kerjasama, menghargai keanekaragaman budaya agama, menjunjung tinggi penegak hukum, serta nilai profesional bidan dalam menjalankan pekerjaannya. Yang kedua, mampu menguasai pengetahuan aplikatif ilmu kesehatan dasar dan terapan ilmu kebidanan atau midwifery science, kemudian praktek asuhan kebidanan, ilmu sosial dan perilaku, komunikasi, kesehatan masyarakat, manajemen kepemimpinan pada pelayanan kebidanan. Kemudian mampu merancang konsep aplikatif manajemen asuhan kebidanan sepanjang siklus reproduksi perempuan yang mampu mendorong optimasi kesehatan otak pada ibu serta implementasi model praktik continuity of care yang responsif gender. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliahnya secara umum pertama adalah mempersiapkan rencana asuh individu sesuai dengan kebutuhan perempuan, kemudian mendemonstrasikan tanggung jawab profesional bidan dalam mengatasi keadaan yang menyimpang dari kondisi normal pada masa kehamilan, kemudian merefleksikan peran bidan secara kritis sebagai seorang pendamping dan pelindung pada masa perempuan kehamilan dengan kebutuhan yang berbeda. Deskripsi singkat terkait dengan mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan adalah: fokus mata ajar ini memuat tentang pengetahuan dan keterampilan klinis kehamilan normal, pendampingan dan perlindungan, keterampilan dalam komunikasi efektif termasuk dalam pengkajian dan pendokumentasian, lingkup praktik kebidanan, manajemen dan pemberian obat, instrumen dan pengkajian risiko, kemudian menentukan keadaan janin dengan alat monitoring, inisiasi dan dukungan pemberian ASI, asuhan pada kehamilan dengan kebutuhan kompleks, keselamatan pasien, pembelajaran interpersonal dan bekerja interdisiplin, refleksi pada praktik klinik, dan penurunan risiko dan promosi kesehatan. Bahan kajiannya adalah: pertama, diagnosis kehamilan, kemudian komponen dalam antenatal, screening risiko maternal selama kehamilan, screening kesejahteraan janin, kemudian ketidaknyamanan umum pada kehamilan, perilaku setiap perubahan, kebutuhan nutrisi, drug and pregnancy, etika kewenangan dan lingkup praktik bidan dalam asuhan kehamilan, manajemen asuhan pada kehamilan, penyusunan breed plan, screening risiko dan risk assessment tool, persiapan keluarga, manajemen dan administrasi obat yang digunakan dalam asuhan kehamilan, asuhan antenatal pada ibu dengan kebutuhan kompleks, kemudian pasien safety pada asuhan antenatal, dan pembelajaran interpersonal dan bekerja interdisiplin, refleksi praktik klinik, penurunan risiko dan promosi kesehatan dalam antenatal. Untuk referensi sendiri, saya menggunakan 10 buku ya, atau ada 10 buku. Salah satunya adalah buku saya sendiri bersama tim, itu Agustini RADKK Asuhan Kebidanan Kehamilan, yang wajib dimiliki oleh mahasiswa. Kemudian juga di sini ada jurnal pendukung yang saya masukkan ke dalam asuhan kebidanan kehamilan. Kemudian di sini syarat untuk mengikuti mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan ini adalah mahasiswa wajib lulus mata kuliah anatomi dan fisiologi organ reproduksi, kemudian mahasiswa wajib lulus mata kuliah konsep kebidanan. Biasanya di pertemuan pertama saya akan bahas tentang kontrak perkuliahan, kemudian tujuan perkuliahan, kemudian ketentuan perkuliahan dan bobot tugasnya. Di sini untuk mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan saya menggunakan metode pembelajaran secara ceramah, diskusi, dan demonstrasi. Demonstrasi biasanya saya lakukan di laboratorium. Kemudian untuk tugas biasanya mahasiswa ada tugas individu dan tugas kelompok. Untuk asuhan kebidanan kehamilan ini terdiri dari 16 kali pertemuan ya, yang dimana untuk UTS itu pada pertemuan 8 dan UAS itu ada di pertemuan 16. Untuk evaluasi atau bobot biasanya itu ada penilaian dari perilaku, kemudian penilaian dari tugas,
Kemudian dari UTS sama UAS. Untuk persentasenya saya berikan untuk perilaku dan sikap itu biasanya persentasenya 10%, untuk tugas itu biasanya bobotnya 30%, dan UTS itu 30%, dan UAS 30%. Biasanya terkait dengan evaluasi atau presentasi penilaian itu sudah saya jelaskan di awal pertemuan atau di kontrak program. Demikianlah pemaparan singkat saya terkait dengan asup dan kehamilan. Kemudian saya juga membuatkan video pengajaran secara offline. Mari teman-teman silakan menyaksikan video pengajarannya. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Masih semangat? Masih. Semangat ya, walaupun udah siang, tapi tetap harus semangat ya. Oke, sekarang kita masih masuk di mata kuliah apa? Asuhan kebidanan pada kehamilan ya. Di sekarang kita masuk di pertemuan yang kelima ya. Sebelum kita masuk ke perkuliahan, kita berdoa dulu ya, biar perkuliahan kita berjalan dengan lancar. Oke, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai ya. Kita masuk ya ke pertemuan kelima. Oke, sebelum masuk ke pertemuan kelima, saya absen dulu nih. Hadir nggak semua nih? Hadir? Yakin? Saya cek ya satu-satu ya. Oke, berarti ada 2 yang tidak hadir ya karena sakit. Oke, di pertemuan kelima ini kita akan bahas tentang identifikasi kebutuhan nutrisi sebelum hamil ya. Sebelum kita masuk ke topik kita yang kelima, saya ingin review sedikit terkait dengan topik sebelumnya ya. Topik sebelumnya kita membahas tentang ketidaknyamanan pada ibu hamil. Apa aja? Ayo. Oke, tunjuk tangan. Jangan bareng-barengan, saya ingin tunjuk tangan. Oke. Mual, Bu. Mual atau kalau mual apa istilahnya? Morning sickness. Ya, mual itu adalah emesis. Tapi kalau misalnya morning sickness itu adalah mual yang terjadi pada pagi hari ya. Jadi setiap pagi ibunya mual dan muntah. Apalagi ketidaknyamanan pada ibu hamil yang udah kita bahas pada minggu kemarin. Pusing? Ya, boleh ya. Kemudian apa lagi? Susah tidur, benar. Apa lagi? Ayo. Hah? Mood swing ya. Ya, jadi banyak ya ketidaknyamanan yang terjadi pada ibu hamil. Pertama ada morning sickness ya, kemudian ada pusing, kemudian ada yang gangguan tidur, ada mood swing ya, ada juga nyeri punggung ya, karena semakin besar usia kehamilan menyebabkan postur tubuh itu berubah menjadi lordosis ya, sehingga menyebabkan nyeri pada punggung pada ibu hamil ya. Oke ya, kita masuk ya ke pertemuan yang kelima terkait dengan identifikasi kebutuhan nutrisi pada ibu hamil ya. Nih di bahasanya yang akan kita bahas pada minggu ini adalah pertama, pentingnya persiapan nutrisi sebelum hamil ya. Yang kedua, bagaimana nutrisi sebelum hamil mempengaruhi kesehatan reproduksi dan kehamilan bagi ibu hamil ya. Jadi nutrisi itu sangat penting ya, tidak hanya dipersiapkan pada saat kehamilan tapi harus dipersiapkan sebelum kehamilan ya. Ini ada berapa faktor yang mempengaruhi nutrisi seseorang sebelum hamil. Pertama, kebiasaan makan ya. Yang dikaji di sini adalah apa yang biasa dikonsumsi. Apakah biasanya mungkin dia konsumsi junk food atau mungkin dia konsumsi seblak ya. Itu kan tidak bergizi ya. Jadi kita tanya bagaimana pola makannya dari pagi sampai malam ya. Kemudian apalagi kondisi kesehatan ya. Kebiasaan makanan ini berkaitan dengan nutrisi. Nutrisi berkaitan dengan kondisi kesehatan ya. Bisa menyebabkan apa? Bisa menyebabkan obesitas atau malnutrisi ya. Kemudian apalagi yang mempengaruhi status nutrisi sebelum hamil itu gaya hidup. Seperti aktivitas fisik ya. Apakah dia rajin berolahraga atau tidak ya? Atau dia mageran orangnya ya. Kemudian apalagi merokok dan konsumsi alkohol ya. Ini semua mempengaruhi dari kesehatan reproduksi ya. Kalau misalnya ingin menciptakan suatu kehamilan sehat, ini perlu kita kaji ya.
Nih, ada berapa nutrisi ya yang dibutuhkan pada saat sebelum hamil ya. Ini nanti bisa kita berikan edukasi kepada ibu hamil ya. Pertama apa? Ada asam folat. Asam folat gunanya buat apa? Buat mencegah terjadinya kecacatan ya. Asam folat itu banyak sumbernya. Bisa dari mana aja? Ayo, ada yang tahu nggak? Asam folat bersumber dari apa saja? Buah-buahan, apalagi? Yang tahu? Sayur-sayuran, ya apalagi? Dari protein hewani juga ada, dari daging-dagingan ya. Kemudian asam folat ini, kalau misalnya kita ingin mempersiapkan si pasien itu biar dia kehamilan sehat, kita menganjurkan si pasien untuk mengkonsumsi asam folat 3 bulan sebelum masa prakonsepsi. Ya, jadi ketika dia mau merencanakan kehamilan, kita anjurkan dia buat mengkonsumsi asam folat ya. Yang kedua apalagi yang dibutuhkan? Pertama adalah zat besi ya. Gunanya buat apa? Buat menghindari terjadinya anemia ya. Karena kita ketahui anemia di kehamilan itu sangat tinggi angka kejadiannya ya. Ada yang ingin bertanya terkait dengan topik ini sebelum kita lanjut? Oke, silakan Marian. Mau bertanya, kira-kira dampak anemia bagi ibu hamil itu apa? Bahayanya tuh gimana ibu ke ibu hamil? Oke, dampak anemia bagi ibu hamil itu banyak ya. Salah satunya apa? Bisa menimbulkan perdarahan ya. Dan apalagi bisa menyebabkan kelahiran prematur. Pada bayi juga bisa menyebabkan BBR ya. Kemudian juga bisa berujung menjadi stunting ya. Makanya perlu kita memberikan edukasi terkait dengan anemia ya. Dia harus menganjurkan ibunya untuk mengkonsumsi zat besi biar dia terhindar dari kejadian anemia pada selama kehamilan ya. Kemudian nutrisi yang lain yang dibutuhkan itu adalah kalsium dan vitamin D ya. Gunanya buat apa? Kalau kalsium pasti berhubung dengan pertumbuhan tulang ya. Kemudian apalagi ada zinc dan selenium ya. Ini juga berfungsi untuk mengatur kesuburan ya. Jadi nanti kalau misalnya adik-adik ketika di lahan bisa memberikan KIE kepada ibu terkait dengan persiapan hamil, bisa mengajukan ibu untuk mengkonsumsi asam folat, kemudian zat besi, kalsium, vitamin D, zinc dan selenium ya. Oke, kita lanjut ya. Di slide berikutnya kita akan bahas tentang pengaruh budaya terhadap kebiasaan makan ibu hamil ya. Di sini kan beda-beda ya daerahnya. Ada nggak budaya tertentu di daerah adik-adik terkait dengan kebiasaan ibu hamil? Misalnya, Bu, di tempat saya ibu hamil nggak boleh lama konsumsi ini. Kalau mau konsumsi ini nanti efeknya seperti ini loh. Ada nggak seperti itu? Ada. Apa aja? Siapa aja? Apa itu? Ibu hamil nggak boleh makan buah nanas. Kenapa? Karena nanti bayinya bisa Keguguran. Ya. Secara teorinya gimana? Apakah nanas itu bisa menyebabkan keguguran? Kalau dikonsumsi dengan jumlah yang sedikit, tidak ya. Nanas itu sangat bagus vitamin C-nya sebenarnya ya. Cuman sesuatu yang berlebihan itu nanti akan memberikan dampak yang buruk ya. Kalau misalnya ibu hamil hanya mengkonsumsi sepotong nanas, itu tidak akan berefek atau tidak akan menimbulkan suatu keguguran pada janinnya ya. Apalagi budaya yang ada di tempat adik-adik nih yang berpengaruh terhadap kesehatan ibu hamil. Atau pernah dengar nggak? Ibu hamil tidak boleh mengkonsumsi ikan, nanti bau amis. Ada kan? Padahal kita ketahui bahwa protein itu sangat penting ya bagi pertumbuhan si janin, tapi malah dilarang ya. Jadi ada berapa pengaruh budaya itu juga mempengaruhi kesehatan dan nutrisi bagi ibu hamil ya. Ini kemudian ada misalnya makanan tradisional yang diyakini memperkuat kesehatan ibu dan bayi. Misalnya ada ibu hamil disuruh mengkonsumsi jahe. Buat apa? Mungkin buat menghilangkan mual muntah ya. Itu nggak apa-apa kalau sekedar mengkonsumsi jahe ya. Tapi kalau buat yang bayi mungkin tidak boleh ya. Seperti kita ketahui bayi itu dari 0 sampai 6 bulan tidak boleh diberikan apa-apa selain ASI ya. Jadi itu yang harus adik-adik ingat ya. Nanti berikan konseling atau edukasi pada pasien ya bahwa bayi itu tidak boleh mengkonsumsi apapun sampai umur 6 bulan ke atas ya. Kemudian ada juga pengaruh ritual keagamaan atau ada istiadat terhadap kebiasaan makan ya. Apa contohnya? Ritual tersendiri ada nggak?
apa? Kalau misalkan makanannya tuh nggak boleh di atas kasur nih. Ya, mungkin ada makannya tidak boleh di atas kasur, atau makannya tidak boleh di depan pintu ya. Itu merupakan satu ritual tersendiri ya dari adat atau kebiasaan budaya ya. Itu kadang-kadang budaya itu tidak bisa juga kita ubah ya. Cuman kita lihat ini budayanya membahayakan atau tidak terhadap kesehatan ibu hamil ya. Kalau sempat suatu budaya itu membahayakan bagi kesehatan ibu hamil, di situ peran adik-adik untuk memberikan edukasi ya, atau melakukan pendekatan kepada keluarganya ya. Oke, kita lanjut. Ini ada berapa contoh pengaruh budaya pada nutrisi kehamilan beberapa negara. Pertama, di Asia, biasanya konsumsi makanan herbal dan rempah untuk memperkuat tubuh selama kehamilan. Contoh seperti saya bilang tadi. Kalau di kita mungkin seperti penggunaan jahe untuk mengurangi mual muntah ya. Kemudian kalau di Afrika itu ada pembatas makanan yang dianggap panas atau dingin bagi janin. Panas atau dingin ini maksudnya adalah panas itu adalah sesuatu yang membahayakan bagi si janin. Jadi tidak boleh dikonsumsi oleh ibu. Kalau dingin adalah makanan yang boleh dikonsumsi oleh ibu. Jadi dia ada istilah panas atau dingin ya. Kemudian kalau di Amerika Latin, makanan tradisional seperti kacang-kacangan, jagung diyakini untuk meningkatkan kesehatan ibu dan bayi ya. Kalau misalnya kayak kacang-kacangan itu kan emang sumber seperti ada asam folat, kemudian apa tadi? Ada kalsium, zinc ya, itu kan emang berasal dari kacang-kacangan. Kalau jagung itu apa? Karbohidrat ya, atau penambah energi. Tapi kalau misalnya si masyarakat cuma mengkonsumsi kacang-kacangan sama jagung, itu juga tidak mencukupi. Proteinnya masih kurang ya. Jadi ada berapa pengaruh yang masih mempengaruhi kesehatan dari ibu hamil ya. Oke, kita lanjut. Ini sebelum kehamilan, kalau misalnya ada pasien yang mau mempersiapkan kehamilan, kita anjurkan dia berkonsultasi gizi dulu ya sebelum hamil ya. Konsultasi gizi ini gunanya buat apa? Untuk mengetahui status gizi si ibu ya. Dengan cara apa kita mengidentifikasinya? Dengan cara misalnya kita evaluasi pola makannya. Pagi dia makannya apa? Kalau misalnya dia, saya makannya seperti biasa aja bu, nasi, sayur, kemudian ikan. Kita tanya porsinya seberapa? Biasanya nasinya berapa? 1 centong kah? Atau setengah centong? Kemudian sayurnya berapa porsinya? Setengah mangkok kah? Atau cuma 1 sendok kecil? 1 sendok kecil kan itu sangat kecil ya. Nutrisi yang ada di sayurnya ya. Jadi kalau mau hamil itu dianjurkan mengkonsumsi sayuran 1 mangkok, bukan 1 sendok kecil ya. Jadi perlu kita untuk mengevaluasi pola makannya. Kemudian apalagi? Pemeriksaan status gizi melalui tes darah. Kemudian pengukuran indeks massa tubuh dan lemak tubuh. Ada yang tahu cara mengukur IMT seperti apa rumusnya? Ada yang udah bisa mengukur IMT? Ayo, udah belajar kan ya? Cara mengukur IMT. Apa rumusnya? Berat badan. Yuk tangan dong. Berat badan diapakan? Oke, kalau lupa ada pulpen, ada apa? Spidol mana? Ada. Ini bukan apa ya? Bukan permanen ya. Oke, untuk rumus IMT ya. Atau indeks massa tubuh. Apa? Pertama adalah berat badan dibagi apa? Tinggi badan dalam ukuran sentimeter. Yakin? Ayo. Meter ya, dirubah dari ukuran meter kemudian dikuadratkan ya. Ini rumus dari IMT ya. Nanti hasilnya itu ada yang 18,5, ada yang 18,5 sampai 25, ada yang lebih dari 25. Itu juga kategori juga ada. Kalau misalnya IMT-nya itu adalah kurang dari 18,5, ini kategorinya adalah kurus. Oke. Kalau misalnya 18,5 sampai 25, ini masih
Normal. Kalau udah lebih 25 itu dikategorikan ke dalam obesitas ya. Jadi ada berapa kategori dalam IMT ya, gunanya buat apa yang tadi? Untuk mengukur status gizi seseorang. Selain dari lila. Lila tahu ya? Lingkar lengan atas ya. Jadi juga bisa kita menggunakan rumus IMT. Nih ya, tadi kita udah mengkaji terkait dengan budaya. Ternyata budaya itu juga ada memberikan dampak positif bagi kehamilan ya. Dampaknya apa tadi? Seperti pemanfaatan bahan makanan alami seperti apa? Sayuran dan buah segar ya. Biasanya kalau di daerah itu atau di desa, kita pasti kalau habis melahirkan atau ibu hamil itu disuruh mengkonsumsi sayuran dalam jumlah yang banyak ya. Dan rata-rata di desa itu pasti sayurnya masih segar ya. Biasanya kita disuruh mengkonsumsi apa? Daun kelor, apalagi jantung pisang, katuk ya. Itu berarti manfaat tadi ya. Manfaat dari apa? Budaya itu masih ada manfaat positifnya. Salah satunya tadi pemanfaatan bahan-bahan yang alami atau bahan herbal ya. Kemudian penggunaan rempah-rempah yang kaya antioksidan dan gizi ya. Contohnya apa? Rempah-rempah. Jahe benar. Apalagi kunyit itu juga bermanfaat ya. Apalagi kencur ya. Semuanya itu memiliki kandungan antioksidan ya dan gizi ya. Kemudian konsumsi makanan kaya protein hewani atau nabati sebagai sumber protein apa? Protein tambahan. Contohnya ya apa? Yang protein nabati seperti nabati. Protein ada dua, ada hewani sama nabati ya. Kalau yang nabati itu apa? Berasal dari tumbuhan. Contohnya seperti apa? Tahu, tempe. Kalau hewani berarti dari hewan. Contohnya apa? Seperti telur, ayam, ikan ya. Jadi jangan sampai salah lagi ya. Ingat, ada dua jenis protein ya. Kemudian selain memberikan dampak positif, pasti ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya apa sih Bu? Pertama adalah pembatasan konsumsi protein. Tadi seperti saya bilang, ada yang mitosnya dia nggak boleh mengkonsumsi telur, nggak boleh mengkonsumsi ikan. Ya itu kan berarti ada pembatasan ya. Padahal itu sangat penting buat pertumbuhan si janin dan si ibu sendiri ya. Tapi itu dampaknya itu ada pembatasan konsumsi protein ya. Kemudian akibat itu ada juga pantangan makanan. Ya, pantangan makan ini mengakibatkan apa? Si ibu jadi kekurangan nutrisi, ya. Kemudian apalagi kalau kurang nutrisi menyebabkan jadi malnutrisi, ya. Itu nanti akan berefek pada si ibu dan si janin, ya. Jadi bisa menyebabkan BBLR, kemudian juga prematur atau menyebabkan kecacatan pada si janin, ya. Jadi banyak juga dampak ya. Dampaknya ada dua, dampak positif dan dampak negatif, ya. Oke, kita lanjut ya. Nih tadi kan temennya nanyakan ya, apa sih Bu dampak anemia? Udah saya bahas tadi ya. Anemia itu pada ibu hamil ya dapat menimbulkan keguguran. Kemudian menyebabkan apa lagi? Menyebabkan kematian janin, kemudian BBLR, perdarahan ya, malnutrisi, dan bisa menyebabkan juga stunting ya. Kemudian dampak kekurangan gizi apa Bu? Ini kalau udah kekurangan gizi berarti berhubungan dengan pertumbuhan janin. Menyebabkan apa? BBLR. BBLR atau apa? Berat? Oke, pinter ya. Kemudian apalagi bisa menyebabkan gangguan pertumbuhan. Dan efek yang terburuk bisa menyebabkan kematian pada janin ya. Jadi nutrisi atau gizi itu sangat penting ya. Dan harus kita tekankan itu sangat penting ya. Oke, kemudian apalagi tadi di janin ya. Kemudian dampaknya pada persalinan apa? Saat persalinan ibu memiliki gizi kurang, otomatis dia berpeluang untuk SC. Kenapa berpeluang untuk SC? Karena dia gizinya kurang, otomatis tenaganya juga berkurang. Untuk melakukan persalinan normal itu butuh tenaga ya. Misalnya ibunya udah kelelahan, gak ada tenaga, menyebabkan apa? Partus lama kalau tidak ditangani menyebabkan apa? Kegauluran pada si janin ya, ujungnya pasti melakukan SC ya. Makanya itu nutrisi itu juga memberikan dampak buruk pada saat
bersalin ya kalau misalnya dia kekurangan nutrisi ya. Kemudian bagi ibu nifas apa? Ibu nifas pasti masih ada apa? Laserasi ya, atau luka perineum ya. Kalau misalnya ibunya yang kurang gizi, itu juga akan memperhambat penyembuhan dari luka perineumnya tadi ya. Oke, jadi ini ya, gizi itu sangat penting untuk zat tenaga, zat pembangun, dan zat pengatur ya. Oke, kita lanjut nih. Tadi ya ada yang zinc ya. Zinc itu gunanya buat apa? Buat mencegah kualitas kesehatan sel darah, mencegah anemia, mencegah kelainan prematur ya. Kalau asam folat itu mengurangi risiko kecacatan pada bayi. Ya, jadi anjurkan ibu itu tetap mengkonsumsi asam folat dari 3 bulan sebelum prakonsepsi sampai nanti setelah dia melahirkan. Tetap dia harus konsumsi asam folat biar terhindar dari kecacatan pada janin ya atau pada bayinya. Kemudian mencegah kelahiran prematur ya. Habis itu apa lagi? Membantu produksi DNA dalam sel tubuh ya. Dan mencegah risiko penyakit jantung dan stroke ya. Kemudian ini ada berapa gizi, status gizi yang dibutuhkan tiap trimester ya. Kalau trimester pertama yang paling banyak dibutuhkan itu adalah energi, asam folat, zat besi, dan protein ya. Kemudian kalau trimester kedua itu dibutuhkan adalah energi, kalsium, vitamin D, dan protein. Trimester ketiga tetap membutuhkan energi, kalsium, vitamin D ya. Jadi harus ingat ya, zat gizi yang dibutuhkan setiap trimester ya. Ini kita juga udah bahas kemarin ya terkait dengan keluhan ya, ini berhubungan juga ya. Di trimester pertama biasanya ibu itu nafsu makannya akan berkurang, kemudian dia mual, muntah, otomatis apa? Nutrisinya juga yang masuk sedikit ya. Makanya kita perlu menganjurkan si ibu untuk makan sedikit tapi sering ya, biar nutrisinya tetap terpenuhi ya. Walaupun misalnya dia masih mual muntah, tapi tetap anjurkan dia buat mengkonsumsi makan sedikit tapi sering ya. Dan kita menganjurkan si ibu untuk memakan makanan yang pemicu terjadinya mual. Oke, cukup sekian ya perkuliahan kita pada minggu ini. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa tadi saya memberikan tugas ya, atau nanti adik-adik juga bisa lihat di webnya ada tugas yang harus dikerjakan untuk minggu depan ya. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu video pembelajaran mata kuliah asuh kehamilan yang sudah saya buat. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan mahasiswa. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.